Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Sekarang sudah masuk di semester genap ya. Dan lagi-lagi kita masih belajar daring atau belajar dari rumah. Karena pemerintah belum memberikan kesempatan untuk kita belajar tatap muka, dan semoga kita selalu dalam sehat walafiat, selalu terlindungi dan jauh-jauh dari virus corona. Oke, untuk materi sekarang saya akan membahas tentang hakikat politik luar negeri Indonesia. Jadi berkaitan dengan politik luar negeri Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut kemana-mana, kalian harus tahu dulu apa sih itu politik luar negeri. Apa ya? Politik luar negeri adalah kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Jadi kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk kepentingan nasional negara yang bersangkutan, gitu sih intinya. Terus lanjut. Nah, politik luar negeri Indonesia. Hayo, siapa yang belum pernah tahu politik luar negeri Indonesia itu apa? Disimak baik-baik penjelasannya. Politik luar negeri Indonesia yang pertama adalah bebas dan aktif. Apa artinya bebas dan aktif? Ayo, apa artinya? Bebas itu apa? Aktif itu apa? Oke, bebas artinya bangsa Indonesia bebas dalam menentukan sikap dan pandangan terhadap berbagai permasalahan internasional, terlepas dari kekuatan-kekuatan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Jadi bebas tidak terikat oleh blok barat ataupun blok timur, bebas dalam menentukan sikap harus bagaimana terhadap permasalahan internasional, begitu. Kalau aktif itu artinya Indonesia senantiasa aktif memperjuangkan terwujudnya perdamaian dunia. Jadi aktif dalam memperjuangkan ketertiban dunia, perdamaian dunia, turut serta menciptakan keadilan sosial dunia. Seperti Indonesia ikut dalam anggota organisasi-organisasi internasional, itu namanya aktif. Lanjut, landasan politik luar negeri Indonesia. Landasannya itu ada 3. Yang pertama, landasan ideal. Yang kedua, landasan konstitusional. Dan yang ketiga, landasan operasional. Kita bahas yang landasan ideal dulu. Apa sih landasan ideal itu? Deng-deng. Pancasila. Kenapa Pancasila? Karena memiliki makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Jadi kalau ditanya apa landasan ideal politik luar negeri Indonesia, jawabannya Pancasila. Selanjutnya landasan konstitusional. Ini berkaitan dengan konstitusi ya, berarti peraturan-peraturan, ada pasal-pasal seperti itu. Yang pertama, pembukaan UUD 1945 alinea pertama. Bunyinya seperti apa? Tentu kalian sudah tahu. Yang belum tahu silahkan searching ya. Terus yang kedua, pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Kenapa alinea keempat? Karena di situ ada kata-kata ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi alinea keempat masuk. Selanjutnya, pasal-pasal dalam UUD 1945. Nih pasal-pasalnya. Ada 4 pasal. Pasal 11 ayat 1, pasal 13 ayat 1,
pasal 13 ayat 2 dan pasal 13 ayat 3. Lanjut ke landasan operasional. Itu ada 3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Terus ada keputusan Presiden dan kebijakan Menteri Luar Negeri. Jadi ada 3 landasan operasional politik luar negeri Indonesia. Selanjutnya, tujuan. Apa sih tujuannya dibentuk politik luar negeri? Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan tanah air. Ya pastilah kalau misalnya kita membentuk politik luar negeri tapi tidak melindungi bangsa, buat apa? Terus yang kedua, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Iya, melakukan politik luar negeri itu harus menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Jangan sampai merugikan rakyat. Yang keempat, menciptakan suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan damai. Yang kelima, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sama seperti dalam alinea keempat ya, pembukaan UUD 1945. Oke, terima kasih. Hanya sedikit materi politik luar negeri Indonesia. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan kalian yang ada di rumah. Untuk materi selanjutnya untuk materi yang lainnya bisa kalian searching sendiri karena banyak sekali yang membahas tentang politik luar negeri. Oke, untuk evaluasi, silakan kalian kerjakan 3 soal ini untuk menambah pengetahuan. Jadi tadi tidak saya sebutkan pasal-pasalnya atau bunyi-bunyi pasalnya itu seperti apa, jadi kalian cari sendiri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.